Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk membuka pembahasan pada part 2 sumber daya manusia ASEAN ini. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada part 2 ini atau bagian 2 ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia ASEAN, pengertiannya, kemudian nanti kita akan bahas tentang indeks pembangunan manusia atau IPM atau Human Development Index atau HDI bahasa Inggrisnya begitu ya. Nah, yang pertama adalah pengertian sumber daya manusia atau SDM. Pengertian SDM dibedakan menjadi dua, yaitu secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, di kelas 7 kita sudah pernah membahas tentang sumber daya manusia, tapi khusus tentang Indonesia waktu itu. Nah, di kelas 7 kita pernah membahas tentang metode perhitungan. Kalau tadi di slide 1 di bagian 1 membahas tentang angka kematian, angka kelahiran begitu ya. Dulu pernah dibahas di kelas 7. Kemudian ada juga di sini nanti akan kita bahas tentang tingkat pendidikan suatu negara, kemudian kesehatannya seperti apa, dan kemudian sejauh mana penghasilan ekonominya atau pendapatan per kapitanya. Oke, selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara, termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Ini pengertian menurut Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS tahun 2015. Kemudian IPM diperkenalkan oleh salah satu lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. UNDP itu salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development Program, singkatannya UNDP, mencoba memperingkat semua negara dari skala 0 terendah sampai 1 tertinggi dalam hal pembangunan manusia di negara tersebut. Sejumlah premis penting atau kesimpulan penting dalam pembangunan manusia diantaranya Human Development Report 1995. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Ini menurut UNDP begitu ya, prioritas sebuah negara seperti itu. Kemudian pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan, kapabilitas manusia, tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Pembangunan manusia didukung oleh 4 pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Bagi negara-negara di dunia saat ini, keberhasilan pembangunan yang mereka jalankan tidak hanya dinilai dari besarnya produk domestik bruto atau PDB yang mereka miliki, tetapi juga seberapa berhasil mereka membangun kualitas sumber daya manusia masyarakatnya yang dicerminkan melalui IPM. Penilaian IPM berdasarkan tujuan akhir dari pembangunan, yaitu masa hidup yang diukur dengan angka harapan hidup, kemudian kedua pengetahuan yang dinilai berdasarkan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah, serta standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan real per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Jadi ada 3 poin untuk pengukuran IPM atau indeks pembangunan manusia. Yang pertama masa hidup atau angka harapan hidup, kemudian pengetahuan berkaitan dengan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah, kemudian standar kehidupan berdasarkan berkaitan dengan penghasilan atau pendapatan real per kapita.
Ini menurut Badan Pusat Statistik 2018 dalam Indeks Pembangunan Manusia, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Selanjutnya adalah manfaat dari IPM. Yang pertama, mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk. Kemudian kedua, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Dan yang ketiga, bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini berkaitan dengan pengalokasian atau pemerataan begitu yang kemudian disalurkan dalam lembaga pemerintah, dalam hal ini kementerian, atau kemudian juga ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi ada perencanaannya itu patokannya adalah IPM. IPM tahun 2018 misalkan nanti akan menjadi acuan atau rujukan untuk merencanakan APBN yang kemudian menentukan dana alokasi umum begitu yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya begitu. Nah, selanjutnya komponen yang diukur dalam IPM yang pertama adalah income, pendapatan per kapita, kemudian expectation of life, angka harapan hidup, kemudian years of schooling, pendidikan, kemudian illiteration rate atau tingkat buta huruf. Nah, selanjutnya IPM dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, maksudnya negara yang mendapatkan IPM, yang melakukan pengukuran IPM begitu ya. Yang pertama, Very High Human Development urutan 1 sampai 47, kemudian High Human Development untuk ukuran 48 sampai 94, kemudian Medium Human Development untuk urutan 95 sampai 141, kemudian Low Human Development untuk urutan 142 sampai 187. Urutan-urutan ini urutan negara yang melakukan pengukuran menggunakan IPM. Ada sekitar 187 negara. Selanjutnya ini adalah peringkat IPM negara anggota ASEAN. Data ini saya ambil dari buku Erlangga kelas 8, buku paket. Silahkan dibaca. Untuk data yang peringkat paling tinggi ada di Singapura, IPM tahun 2015 sekitar 0,912, angka harapan hidupnya sekitar 83 tahun, kemudian rentang lama sekolahnya sekitar 15,4 tahun, dan pendapatan per kapitanya sekitar 76.628 US dollar. Nah, artinya ya Singapura termasuk negara yang very high begitu ya, atau negara yang maju. Nah, peringkatnya 11, kemudian angka harapan hidupnya 83 tahun, artinya orang-orang di sana mempunyai harapan hidup sekitar 83 tahun rata-rata. Rentang lama sekolahnya 15,4, ya berarti paling tidak rata-ratanya pendidikannya sudah perguruan tinggi S1 begitu ya. Kemudian selanjutnya pendapatan per kapita sekitar 76.000 dolar US dollar. Nah, kemudian selanjutnya di peringkat 32 ada Brunei Darussalam, masih tinggi begitu ya. Dan seterusnya Indonesia IPM di tahun 2015 0,684, peringkatnya ada di 110. Angka harapan hidup Indonesia di tahun 2015 sekitar 68,9 tahun. Kemudian rentang lama sekolahnya 13 tahun dan pendapatan per kapitanya sekitar 9.788 US dollar atau dolar Amerika Serikat. Nah, artinya angka harapan hidup di Indonesia ya sekitar 68 sampai 69 tahun begitu ya. Rata-ratanya. Kemudian rentang lama sekolahnya sekitar 13 tahun. 13 tahun itu paling tidak dari SD, SMP, SMA ya 12 tahun tamat begitu ya. Paling tidak sampai SMA, dan sebagian mungkin sudah S1 maksudnya begitu ya, atau yang S1 belum banyak seperti kayak tadi Singapura. Nah, dalam hal ini negara ASEAN yang peringkatnya paling rendah adalah Myanmar. IPM-nya 2015 sekitar 0,536. Kemudian angka harapan hidupnya sekitar 65,9 tahun. Kemudian rentang lama sekolahnya sekitar 8,6 tahun dan pendapatan per kapitanya sekitar 4.608 US dollar. Nah, artinya Myanmar ini
ya angka harapan hidupnya sekitar 65 sampai 66 tahun. Kemudian rentang lama sekolahnya sekitar 8 sampai 9 tahun. Berarti paling tidak kalau di Indonesia sampai jenjang SMA, SMP ya berarti ya. SMP ya. Kemudian untuk pendapatannya sekitar 4.000 US dollar. Selanjutnya berikut ini adalah data IPM ASEAN 2015. Ini saya ambil dari Wikipedia. Berikut datanya. Di negara ASEAN, Singapura peringkat pertama, Brunei kedua, Malaysia ketiga, 4 Thailand, kemudian 6 Filipina, Indonesia di peringkat 7, Vietnam 8, Laos 9, Myanmar Filipina 5, Indonesia peringkat 6, Vietnam 7, Laos 8, Myanmar 9, dan yang terakhir adalah Kamboja nomor 11. Ini berdasarkan peringkat IPM tahun 2018. Nah, sementara dalam pembahasan IPM-nya, Singapura, Brunei, dan Malaysia termasuk negara yang very high IPM-nya bagus begitu ya, karena di atas 0,8. Sementara Thailand, Indonesia, dan Filipina ada di rentang high, sangat bagus, ini bagus. Kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja ada di medium sedang begitu ya. Nah, sementara ASEAN secara kumulatif rata-rata penjumlahan rata-rata sekitar 0,723 satuan Human Development Index. Berikut ini adalah diagram batangnya. Nah, seperti ini ya urutannya. Baik, insya Allah seperti itu untuk pembahasan sumber daya manusia ASEAN pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon like dan subscribe channel saya supaya ke depan lebih baik lagi. Ketika ada saran dan masukan atau yang ingin tanyakan, bisa komentar di video ini di YouTube, atau mungkin bisa chat saya pribadi, atau bisa lihat di Google Classroom atau di grup WA kelas masing-masing. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.